Bagi banyak orang, nasi sisa semalam yang dipanaskan kembali sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Dan menganggap bahwa selama nasinya tidak bau asam atau berlendir, dipanaskan lagi di rice cooker atau digoreng, itu sudah 100% aman karena kumannya pasti mati. Well, kalian salah besar. Faktanya, ada satu pembunuh senyap di dalam nasi sisa yang racunnya kebal terhadap panasnya api kompor dan bisa berakibat sangat fatal. Lalu pertanyaannya, kenapa nasi putih biasa bisa berubah menjadi racun mematikan dan bagaimana cara aman mengakalinya? Kita mulai dari akar masalahnya. Kalian pikir beras yang dibeli dari pasar atau swalayan itu sepenuhnya steril? Tentu tidak. Secara alami, beras mentah dari sawah itu sudah membawa bakteri bawaan yang bernama Bacillus cereus. Waktu kalian mencuci beras dan memasaknya, suhu air yang mendidih memang berhasil membunuh bakteri aktifnya. Tapi, bakteri ini sangat pintar. Sebelum mati kepanasan, mereka meninggalkan semacam biji atau spora pelindung. Spora inilah yang sangat kebal terhadap suhu panas. Begitu nasi kalian matang, uap panasnya hilang, dan suhunya mulai turun kembali ke suhu ruangan, disitulah bencana dimulai. Spora yang tadinya tertidur ini bangun kembali, lalu mulai berkembang biak dengan sangat cepat di setiap butiran nasi kalian. Kesalahan fatal memanaskan nasi. Lalu muncullah mitos paling konyol yang dipercaya sejuta umat. Ah gampang, tinggal panasin lagi saja nasinya di rice cooker atau digoreng, nanti juga kumannya mati. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Saat bakteri berkembang biak di nasi yang berada di suhu ruang tadi, mereka memproduksi dan membuang limbah berupa toksin atau racun. Digoreng sepanas apapun, dimasukkan ke microwave, atau dipanaskan dengan cara apapun, bakterinya mungkin saja akan mati. Tapi, racun yang sudah terlanjur menyatu di dalam butiran nasi itu sama sekali tidak akan hancur. Racun tahan panas inilah yang nantinya masuk ke lambung kalian dan mulai mengacaukan sistem pencernaan dari dalam. Fried rice syndrome dan bahayanya. Di dunia medis, fenomena keracunan akibat hal sepele ini memiliki nama resmi fried rice syndrome. Kenapa namanya seperti itu? Karena kasus keracunan fatal paling banyak terjadi waktu orang membuat nasi goreng menggunakan nasi sisa semalam yang dibiarkan begitu saja di atas meja makan. Gejalanya tidak main-main dan reaksinya sangat cepat. Hanya butuh waktu 1-5 jam setelah suapan pertama, korban akan merasakan mual luar biasa, kram perut parah, hingga muntah-muntah ekstrim. Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrim yang telah ditangani, penumpukan racun ini bisa memicu komplikasi fatal pada organ tubuh yang berujung pada kematian. Aturan emas penyimpanan nasi. Jadi, bagaimana cara yang benar untuk menyimpan nasi sisa agar terhindar dari racun ini? Aturan emasnya cuma satu. Jangan pernah membiarkan nasi matang berada di suhu ruang lebih dari 2 jam. Kalau nasi di rice cooker sudah dicabut colokannya atau ada sisa di panci, tunggu sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, segera pindahkan ke wadah kedap udara dan langsung masukkan ke dalam kulkas. Suhu dingin kulkas akan memaksa spora bakteri Bacillus cereus ini untuk hibernasi, sehingga mereka gagal beranak pinak dan gagal memproduksi racun. Tapi perlu dicatat, kulkas bukan mesin penghenti waktu. Batas aman nasi sisa ini di dalam kulkas maksimal hanya 3-4 hari saja sebelum akhirnya benar-benar harus dibuang. Jadi, anggapan bahwa nasi sisa yang belum bau itu 100% aman untuk dipanaskan lagi adalah mitos yang sangat berbahaya. Nasi sisa bisa berubah menjadi sarang racun mematikan jika manajemen suhunya salah. Intinya, jangan pernah kompromi dengan makanan sisa. Niatnya mungkin ingin berhemat sebakul nasi, tapi ujung-ujungnya malah bisa mengancam nyawa keluarga atau menghabiskan jutaan rupiah untuk biaya rumah sakit. Karena yang biasanya membahayakan tubuh bukan nasinya, tapi kebiasaan malas kita dalam menyimpannya dengan benar. Mulai besok, ubah kebiasaan ini. Kalau memang nasinya sudah telanjur dibiarkan di meja seharian dan kalian ragu, lebih baik buang saja. Mari biasakan menyimpan makanan dengan benar sejak awal, agar tidak ada nasi yang terbuang sia-sia.